Oke, kita langsung mulai aja mungkin ya, teman-teman. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya, ini karena tuton web pertama ya. Sebelumnya perkenalan dari saya dulu mungkin. Perkenalkan, saya Selamat Rahayu, tuton untuk yang jaringan komputer ini. Selebihnya mungkin sebelumnya saya udah pernah kenalan ya di sebentar. Oke, sebelumnya mungkin udah perkenalan ya di yang itu apa namanya, di yang video sapaan aktivitas belajar 1. Mungkin dari teman-teman yang lain juga saya pengen kenalan mungkin sama JNTF Rando Siahan, mungkin boleh di ini tampilkan Zoom-nya, mungkin kameranya boleh dinyalain biar kita bisa saling menyapa. Atau Mas Fahmi mau menyapa teman-teman yang lain dulu? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Widianto dengan NIM 08756083, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Semarang. Oh, Semarang. Ya, Pak. Terima kasih. Salam kenal semua. Sama-sama. Ya, Mas Fahmi ya dari Semarang. Ya, Pak. Mbak Nita Widyastuti mungkin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Widyastuti dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Semarang. Terima kasih. Salam kenal. Ya, terima kasih kembali. Iya, Pak. Oke, kita mungkin langsung aja ke pokok bahasan dari web ini. Di sini kita sharing aja ya, sharing terkait materi-materi yang dari apa namanya, aktivitas belajar 1 sampai aktivitas belajar 7, terutama itu untuk yang aktivitas belajar 4, yang dimana di sana ada tugas praktikumnya ya, membuat kabel jaringan. Nah, di sini teman-teman ada kendala nggak? Kalau ada kendala kita sharing di sini aja. Jadi mungkin apa namanya, supaya jangan sampai nggak ngumpulin tugas, karena aktivitas belajar 4 itu yang tugas wajib ya sifatnya. Jadi harus selesai gitu. Ada kendala nggak? Udah pada ngumpulin semua ini teman-teman tugasnya? Belum, Pak. Belum. Sudah saya kumpulkan, Pak. Oh Ya, iya, oke ya. Yang Mas Fahmi gimana, ada kendala? Aman? Kira-kira untuk membuat kabel, kita tugasnya bikin kabel strike ya Mas ya? Iya, Pak. Oke, untuk kabel strike di yang video apa namanya, video yang inisiasi jaringan komputer itu, di situ udah saya tambahkan, saya buatkan video tutorial untuk tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatan kabel strike. Apakah teman-teman udah pada lihat? Mas Fahmi udah lihat ya? Ada yang ditanyakan nggak untuk pembuatan kabel strike? Kabel strike. Semua bahannya udah ada ya? Sudah ada, ya. Udah ada. Nah, mungkin terutama untuk tugas itu kita sambil praktekkan juga nggak apa-apa, biar nanti untuk tugasnya bisa dipraktekkan ulang. Jadi kalau ada kendala pas pembuatan sekarang, itu kan bisa ditanyakan secara langsung nih. Jadi, Pak, saya kok gagal, kenapa gitu, kita bisa ambil diskusi di sini. Supaya nanti tugasnya bisa terselesaikan. Jangan sampai tugasnya kelewat gitu ya. Jadi karena tuton untuk tugas berpraktik ini itu sifatnya wajib dan harus ada gitu, jangan sampai kosong, karena kalau kosong bisa nggak lulus ya, jadi harus ada. Nah, di sini karena ini yang kemarin saya videokan ya, kemarin udah saya buatkan kabel strike, ini saya potong lagi aja
saya potong lagi, kita buat bareng-bareng mungkin supaya teman-teman juga bisa sambil menganalisis kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan dalam membuat kabel jaringan ya, kabel terutama khususnya kabel strike. Mungkin saya sambil share screen ya supaya kita bisa sambil lihat urutan dari kabel strike-nya juga. Berbagi. Oke, share screen saya udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Oke, kita sambil lihat aja ini urutan untuk kabel strike. Jadi untuk kabel jaringan itu ada biasanya yang bisa dibuat itu ada kabel strike dan kabel cross ya. Tapi yang pada umumnya dipakai itu adalah kabel strike. Karena kabel strike itu biasanya dipakai untuk jaringan yang tidak sejenis. Gitu. Biasanya kabel cross itu dipakai untuk jaringan peer-to-peer, PC ke PC. Gitu. Tapi walaupun kabel cross itu tadi dipakai untuk jaringan yang sejenis, tapi sekarang itu komputer udah ada teknologi yang bisa menyesuaikan sehingga strike dan cross itu bisa kadang-kadang bisa dipakai gitu. Kalau komputer itu udah udah punya fitur apa ya namanya saya lupa, pokoknya ada fitur yang bisa menyesuaikan gitu. Makanya untuk di industri atau untuk yang pada umumnya digunakan untuk dipakai itu biasanya pasti orang bikin kabel jaringan itu pasti strike gitu. Karena strike itu bisa biasanya dipakai untuk multi device. Jadi kalau umpamanya router ke hub itu pakai strike karena beda jenis ya. Atau mungkin untuk komputer ke router itu juga pakai yang strike. Nah, makanya di praktikum ini kita cuma praktekin satu kabel, yaitu kabel strike. Nah, teman-teman udah punya crimpingnya semua ya? Crimpingnya udah ada semua? Sudah, Ada? Pak. Sudah. Ya. Nah, crimpingnya mungkin kita sambil bareng-bareng aja, yang belum ngerjain tugasnya, kita sambil bikin kabel strike-nya, supaya nanti selesai dari web ini, teman-teman udah berhasil bikin strike-nya. Kalau enggak, di video aja langsung dibuat sambil di video di record. Jadi nanti selesai web ini kalian udah ngerjain tugasnya gitu, tinggal diupload aja gitu. Kalau mau langsung di video atau kalau mau nanti mau diulangi lagi juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau langsung bareng-bareng mumpung ngerjain bareng-bareng ketika ada kendala bisa langsung ditanyain secara langsung juga nggak apa-apa, lebih bagus gitu. Yang jelas untuk tugasnya harus menampilkan wajahnya ya. Jadi tujuannya buat apa? Supaya saya bisa memastikan bahwa yang kalian buat itu adalah asli buatan kalian sendiri, bukan minta dibuatin orang lain. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai untuk mengupas kulitnya. Kalau tang krimping kalian jenisnya yang kayak punya saya, yang punya saya di sini, jenis tang krimpingnya itu yang ada yang 2 mata pisau sama 1 mata pisau. Nah, yang 1 mata pisau ini, di sini ada lubang ketika kita tutupkan kayak gini, di sini ada lubang ya. Lubang ini kita bisa masukkan kabelnya, ini kabel si UTP-nya ini, kabel UTP ini kita masukkan kayak gini. Ini masuk ya. Terus kita putar. Kita pakainya yang kalau tangkrimi kalian sama kayak punya saya, pakai yang mata pisaunya 1. Jadi ketika dimasukkan dia nggak kepotong. Nah, setelah itu kita putar ke arah si yang mata pisaunya itu 1. Nah, kita putar kayak gini. Nah, tuh, jadi dia langsung otomatis ke kupas. Atau mungkin teman-teman kemarin saya lihat ada yang udah ngumpulin tugas juga pakai yang pisau yang cutter diputar gitu juga nggak apa-apa. Tapi kalau tangkrimingnya yang ini dia udah ada sekalian buat ngupasnya. Nah, ini udah langsung ke kupas ya, teman-teman. Langsung ke kupas kayak gini. Nah, di dalamnya udah kelihatan isi dari serat kabelnya. Jadi di sini ada 8 kabel ya, 8 kabel kecil ini.
ini sebisa mungkin di sini ada tali, ada yang serat talinya ini, jangan ditarik atau dibuang, kita tekuk seperti ini. Kita tekuk seperti ini. Tujuannya buat apa? Ini tuh nanti ketika dijepit ke si RJ45-nya, dia akan memperkuat pengaitnya. Jadi ketika dijepit, jadi nggak gampang lepas. Nah, kalau udah kita lurusin aja dulu. Kita luruskan semua ininya, kan dia biasanya ngegabung ya, putih oren gabung, putih hijau sama hijau, putih biru sama biru, itu dia gabung. Nah, kita pisahin semuanya, terus kita urutkan sesuai urutan ini, kabel strike. Kelihatan ya? Ini share screen saya yang foto ini kabel strike, kelihatan? Kelihatan teman-teman? Gimana? Kelihatan ya? Jadi urutan kabel listrik di sini kita pakai urutan pertama yaitu putih oren-oren. Maka di sini kita ambil tuh yang putih oren-orennya. Putih oren-oren kita urutin kayak gini, harus urut. Ini butuh ketelitian supaya nanti ketika udah dikirim berhasil, kita harus urutin yang benar. Putih oren-oren, putih hijau biru. Putih hijau biru, putih biru hijau, putih biru hijau. Kemudian putih coklat. Ada yang udah selesai mengurutkannya? Nah, kayak gini teman-teman. Udah urut semua ya. Kalau udah sambil dilurusin gini, dipantang-pantang supaya lurus. Udah lurus semuanya. Kalau udah lurus, kita potong. Tujuannya buat apa? Supaya dia rata ujungnya. Jangan sampai yang panjang pendeknya itu nggak rata. Karena kalau nggak rata, nanti ketika dimasukin ke si RJ45-nya, itu nanti ada yang nggak kena kuningannya. Jadi nanti ketika di crimping, dia akan kejepit sama kuningan yang ada di sini. Nah, itu tujuannya, makanya kita harus ratakan. Kita potong. Di sini kalau yang sama kayak punya saya, pakai yang mata pisaunya satu ya, teman-teman. Pakai yang mata pisaunya satu, kemudian kita potong supaya dia rata. Nah, rata ya, teman-teman. Udah, teman-teman udah pada dipotong semuanya? Jangan lupa jarak antara si kulitnya dengan si kabelnya jangan terlalu panjang. Crimping yang bagus itu ini di sini ada segitiganya ini. Segitiga ini harus ngejepit kulitnya. Sering yang ngekrimping-krimping gitu, saya sering nemuin ngekrimping kabel UTP. Nah, si RJ-nya ngejepitnya itu nggak kena kulitnya. Dia cuma nempel di si ininya aja, kabel 8 ini. Efeknya apa? Itu ketika ditarik-tarik itu gampang lepas, gampang putus. Tapi kalau jepitnya di kulitnya itu dijamin kuat. Insya Allah lebih awet gitu. Nah, udah teman-teman, udah semuanya? Aman ya? Kalau udah, kita coba masukkan. Nah, untuk memasukkannya, kita harus konsisten. Kita mau pakai depannya yang mana, ngadepnya gimana. Ini kan kita putih oren-orennya dari ujung sebelah kiri, kemudian ini posisinya mau kayak gimana. Posisinya, oh saya mau kuningannya di atas. Ya udah, berarti nanti di ujung sini juga sama. Nah, pengalaman saya ngajak teman-teman mahasiswa juga banyak itu yang ujung sini dia kuningannya di atas, nanti di ujung sini kuningannya di bawah, nanti jadinya gagal karena nggak ketemu. Statusnya sini sama sini ketemu di sini 1, di sini ketemunya 8, jadinya dia nggak berhasil. Itu sering banget terjadi. Makanya kita harus konsisten. Ketika kita mau kuningannya di atas kayak gini, ya berarti nanti seterusnya pakainya kayak gini terus. Kalau mau dibalik, saya maunya yang ininya yang di atas, ya berarti nanti seterusnya ini selalu di atas, yang japitan ininya buat penguncinya di atas. Intinya konsisten. Kalau mau, jadi nggak ada yang salah sebenarnya, mau kayak gini atau kayak gini nggak masalah, yang penting konsisten. Tapi standarnya gimana? Pada umumnya standarnya
yang di atas adalah kuningnya. Kuningnya yang di atas. Itu ya, teman-teman, yang kuningnya yang di atas. Walaupun kalau ada yang pakai yang ininya yang di atas, dia tetap berhasil asalkan konsisten. Oke, kita langsung coba masukkan. Kuningnya di atas ya, teman-teman semuanya. Kuning di atas. Kita masukkan seperti ini. Nah, kalau udah masuk, kita cek. Pastikan kulitnya, ini kulitnya kejepit. Kulitnya kejepit di segitiga si RJ-nya. Jangan sampai kulitnya di luar. Saya sering nemuin kulitnya di luar itu rawan rusak. Jadi sebaiknya kulitnya dijepit di segitiga RJ45-nya. Oke, semuanya udah berhasil masukin kayak gini. Kalau udah masuk, jangan dulu dikrimping, tapi pastikan urutannya udah benar dulu. Kita lihat urutannya. Oh iya teman-teman, share screen saya sama kamera saya bisa muncul kelihatan dua-duanya? Atau hanya kelihatan semua ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, berarti kita langsung aja. Kalau udah, ini talinya tadi jangan lupa, talinya dimasukin kayak gini, supaya dia kejepit. Supaya tadi ketika ketarik-tarik, dia awet, nggak gampang lepas. Nah, urutannya kita samain sama yang di sini ya, yang tadi pastikan urutannya nggak berubah waktu udah masuk ke RJ45. Putih oren-oren, putih hijau-biru, putih biru-hijau, kemudian putih coklat-coklat. Kalau sudah, kita langsung crimping. Nah, di sini di crimping saya itu ada beberapa pilihan 8P, 6P, 4P. Ini ukuran ya, teman-teman. Ini ukuran, kadang ada yang buat nge-crimping si RJ yang kabel telepon. Nah, ini khusus yang untuk internet itu yang 8P. Ini kita langsung masukkan aja, teman-teman. Nah, ketika kita masukkan kayak gini, kalau bisa sambil ditekan supaya dia kabelnya nggak ketarik mundur. Gitu. Kita tekan, baru kita crimping. Crimping berarti kita tekan ya, teman-teman semuanya. Tekan sekuat. Nah, kalau kita udah crimping, itu segitiga yang di dalamnya itu udah turun ke bawah. Nah, ketika udah turun ke bawah gini, ini RJ45 ketika dilepas nggak akan bisa dipakai lagi karena dia udah dilepas, udah diturunkan gitu. Ini udah jepit kenceng. Jadi pastikan ketika kalian bikin kabel internet atau nge-crimping kabel LAN itu kulitnya harus kejepit gitu. Karena tujuannya untuk jangka panjang. Ketika jangka panjang dia nggak gampang lepas. Tapi kalau kalian jepitnya di seratnya itu akan rawan banget untuk ketarik dan lepas. Nah, jadi sebaiknya pakai yang kulitnya untuk si penumpang jepitannya. Udah, teman-teman udah berhasil untuk crimping satu ujung. Gimana? Berhasil? Kalau udah berhasil, kita lanjut untuk yang ujung satunya lagi. Kayak tadi ya teman-teman, langsung aja diputar atau dikupas. Nih, ke kupas. Kalau dari kupas, kita urutkan lagi seperti tadi. Kita buka dulu pastinya supaya dia misah dulu semuanya. Setelah pisah, baru kita urutkan. Nah, jadi yang biasanya yang tadi saya bilang ketika dia gagal, ketika dia masuk kayak gini, teman-teman, udah masuk kayak gini, nah crimpingnya kayak gini. Ini yang jangan sampai ketika di crimping kulitnya di luar. Ini jangan sampai ya teman-teman ketika nge-crimping kabelan atau kabel jaringan itu kulitnya di luar. Itu jadi penumpangnya ke si kabel ini. Ini rawan banget putus. Ini biasanya kalau nge-crimpingnya kayak gini nggak akan awet. Dalam waktu nggak lama dia pasti akan bermasalah. Jadi harapannya yang bagus itu ya yang kulitnya kejepit. Oke ya, jadi perlu diperhatikan nggak asal nge-crimping, tapi kita juga harus pikirkan untuk ketahanannya, durability-nya. Ketahanannya itu harus kuat dan handal gitu.
Apalagi kalau si kabelan ini nantinya akan diinstalasi untuk perkantoran atau yang tentunya dipakai untuk jangka panjang gitu. Oke, kita coba langsung urutkan yang ujung satunya lagi, karena kabel strek itu urutannya satu ketemu satu, satu yang dimaksud tadi adalah si putih orange, maka kita di sini awali dengan putih orange lagi. Putih orange, orange, putih orange, putih hijau, biru, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Oke, oke ya. Kalau udah, ini kan ujungnya nggak rata lagi kayak tadi, maka kita seperti tadi kita ulangi lagi, yaitu kita potong supaya rata ya teman-teman. Nah, oke, udah rata teman-teman. Kalau dirasa kabelnya masih terlalu panjang, yang tadi dikhawatirkan si kulitnya nggak kejepit segitiganya si RJ45, kita bisa potong lagi supaya semakin pendek kabelnya itu semakin bagus. Pendek dalam artian si seratnya ya, serat ininya pendek aja, tapi yang kulitnya yang banyak itu masuknya ke si RJ-nya. Oke, kalau udah kita langsung masukkan. Jangan lupa urutannya jangan sampai bergeser. Oke, nah kalau dia geser, kita harus urutkan ulang. Putih oren-oren, tadi putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, coklat. Lalu kita masukkan. Ingat tadi konsisten, tadi kan kuningnya kita sepakatin di atas ya. Jadi sekarang harus di atas lagi. Jangan sampai kalian yang satunya jadi si penjepitnya yang di atas. Nah ini nggak konsisten. Nanti jadinya ketemunya satu jadi ketemu 8. Satu itu tadi kan putih oren. Nanti jadi ketemu si kabel coklat yaitu 8. Nah itu nggak akan jalan. Oke, kita masukkan putih oren-oren, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, sebelum dikerimping, pastikan kabel yang masuk ke sininya udah benar. Jadi cek lagi dulu. Pastikan kabelnya udah sesuai dulu. Nah, ini pastikan kulitnya masuk ke si RJ-nya. Kulitnya masuk ke RJ supaya apa? Tadi tujuannya si kulit bisa kejepit dan dia akan kuat ketika ke tarik-tarik. Harapannya itu jadi pelindung si serat kabel yang ada di dalamnya, yang 8 serat tadi. Oke, orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kalau udah seperti tadi, kita tinggal crimping lagi menggunakan yang ukuran 8P. Oke, sekarang kita udah berhasil membuat kabel UTP, yaitu kabel jenis yang kabel straight. Gimana teman-teman yang tadi sambil meraktekin, udah berhasil? Mas Fahmi, Mbak Nita, Mas Jinti? Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke pengujiannya. Gimana teman-teman? Udah berhasil, Mas Fahmi? Mbak Nita? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, Ya. kalau udah berhasil,
tahap selanjutnya adalah kita uji coba menggunakan LAN tester ya. Semuanya udah ada LAN testernya ya. Udah tahu cara pakainya ya. LAN tester di sini tujuannya adalah untuk menguji atau mengetes apakah kabel ini berfungsi atau tidak. Oh, maaf. Jenti Mbak ya. Oke. Oke. Oke, Mbak Jenti. Oke, udah ya. Udah ini ya. Langsung kita coba karena di sini kabel saya pendek. Karena kabel saya pendek, jadi kita langsung dari pakai satu ini juga nggak apa-apa. Kan di sini yang saya ini dia ada remote sama loopback. Ini remote sama loopback. Jadi langsung dicolokin dari ujung sini ke ujung sini nggak masalah. Cuma nanti kalau di lapangan di real case-nya atau di lapangan yang sebenarnya itu kan biasanya kabel ini sama kabel ini jaraknya jauh-jauhan ya. Itu kita biasanya butuh yang tester yang remote-nya ini. Jadi ini kita bisa taruh di ujungnya sana. Seumpamanya ujung yang satu kita taruh di ruang kantor direktur. Kemudian yang satunya itu ada di ujung ruang karyawan. Nah itu kan nggak mungkin ujung ke ujungnya dipasangin secara langsung gini. Nah itu fungsinya ada yang terpisah kayak gitu. Jadi kita bisa langsung colokin ke yang loopback-nya ke yang tester. Kalau udah kita tinggal nyalakan. Kemudian kalau udah nyalakan kita tes apakah lampunya nyala 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3, sampai 8 ketemu 8. Nah, kalau udah ketemu semuanya, berarti kita udah berhasil membuat kabel RJ45. Ya, kabel strike. Ya, kita udah berhasil membuat kabel strike. Nah, berarti kalau sekarang teman-teman juga udah berhasil mengaplikasikan atau tadi udah ngikutin yang bareng sama saya, teman-teman sebenarnya udah berhasil bikin tugasnya ya. Berarti untuk yang tadi tuh berapa tadi? Untuk yang aktivitas belajar 4, harusnya teman-teman tinggal upload aja. Aman ya, nggak ada masalah ya. Sampai di sini ada kendala nggak? Tes. Saya kedengeran? Kedengaran, Pak. Oke. Gimana, ada pertanyaan sampai di sini? Aman ya? Aman ya, Pak. Aman. Berarti udah bisa upload semua ya? Mas Fahmi, Mbak Sinti, sama Mbak Nita. Udah bisa upload semua ya? Iya, Pak. Sudah upload, Pak, kemarin. Oh, kalau Mbak Nita udah upload ya, nanti tinggal saya nilai, berarti saya cek aja. Oke, yang Baik, belum Pak, upload, terima kasih. sama-sama. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, coba menurut teman-teman, sebenarnya tadi warna-warna tadi itu tujuannya buat apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Kita sambil diskusi aja ya, santai aja. Warna-warna tadi itu buat apa? Ada yang tahu nggak? Kalau seumpamanya warnanya, kan tadi warnanya harus kita hafal nih. Teman-teman nggak hafal. Saya mau urutannya yang gampang aja lah. Gitu. Ini kan tadi warnanya putih oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, saya pengennya yang gampang aja. Putih oren, putih hijau-hijau, putih biru-biru, putih coklat-coklat. Boleh nggak kira-kira? Menurut teman-teman? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Kira-kira boleh nggak sih kalau warnanya kita ganti?
Silakan, ada yang mau jawab? Nggak apa-apa, jawab aja. Kalau pendapat kalian kira-kira gimana? Mas Fahmi mungkin mau menyampaikan pendapatnya, nggak apa-apa. Kalau menurut Mas Fahmi boleh nggak sih kalau warna tadi kita buat, saya mau buatnya urutannya yang gampang gitu. Jadi nggak usah selang-seling. Tadi kan rada selang-seling ya teman-teman ya. Habis putih hijau kok biru gitu. Saya maunya putih hijau hijau. Boleh nggak kira-kira Mas Fahmi? Kalau menurut saya sih nggak boleh kayak Pak. Oke, nggak boleh ya. Ya, Alasannya kira-kira nggak bolehnya kenapa Mas Fahmi? ya mungkin itu udah aturannya gitu Pak. Udah standarnya ya, standarisasinya ya. Berarti ketika kita nge-crimping ya udah langsung matoknya ke urutan ini gitu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih pendapatnya Mas Fahmi. Kalau Mbak Jenti kira-kira boleh nggak Mbak Jenti? Gimana Mbak Jenti? Mbak Nita? Kalau menurut saya tidak boleh, Pak. Tidak boleh juga. Berarti sependapat Iya. sama Mas Fahmi ya. Iya, Oke. Artinya ketika nggak boleh, ketika kita buat seperti itu tadi, berarti dia akan gagal ya? Pak, akan gagal jika dites menggunakan lantaster tadi. Karena harus urut. Kalau tidak terkoneksi antara satu dengan yang lainnya di perangkat atau yang dikoneksikan itu. Oke, akan gagal. Ada yang udah pernah coba belum? Ada yang pernah nyobain nggak? Penasaran nggak? Cobain? Belum pernah sih, Pak. Belum pernah ya? Oke, nanti cobain coba. Nah, kalau logika saya, tadi kan ujungnya itu sebenarnya, urutannya itu sebenarnya, coba kita sambil lihat ya di Google, urutan kabel strike. Nah, kabel strike di sini dia 1 2 3 4 5 6 7 8, sini 1 2 3 4 5 7 8. Kabel strike ini tujuannya adalah mempertemukan antara tembaga yang di ujung sini ke ujung sini. Ujung sini tadi kan putih oren ini kita jadikan TX nomor 1 ya teman-teman. Dia harus ketemu di ujungnya lagi, itu nomor 1 lagi. Artinya ketika tadi teman-teman mau ganti, saya nomor urutan pertamanya saya mau hijau, nggak mau putih oren-oren. Sebenarnya secara fungsional dia akan berjalan normal aja karena ya antara 8 ini tadi, 8 kabel ini secara struktur, secara secara jenis tembaga sama. Artinya 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3, enggak peduli itu mau putih oranye, putih mau coklat, mau biru, sebenarnya enggak akan bermasalah gitu. Jadi konsepnya sebenarnya 1 ketemu 1, 2 ketemu 2. Di sini kan dia tuh 1 ketemu 1 ya. Dia nggak mengenal warna. Artinya apa? Ketika kita pakai tadi kabelnya mau dibolak-balik mau kayak gimana pun, yang penting ujung 1 ketemu ujung 1 itu akan berjalan dengan normal gitu. Nah, jadi kesimpulannya mau dibolak-balik sebenarnya tetap akan jalan. Cuma kenapa sih harus ada standarisasi warna urutan ini, putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat? Karena standarisasi ini yang akan mempermudah kita dalam proses maintenance, perawatan, pemeliharaan dalam jangka panjang. Jadi gini, ketika teman-teman nih, umpamanya di kantor atau di perusahaan nanti, ketika kalian diminta untuk, Pak, minta tolong krimpingin RJ-nya karena ujungnya patah, maka teman-teman nggak perlu ngecek di ujung sebelah sananya lagi. Kalau
orang yang crimping pertama itu pakai standar warna ini, ya enggak? Jadi kita nggak perlu ngecek sana, udah pasti dia pakai standar itu. Ya udah langsung aja kalian crimping ujungnya dengan urutan tadi, putih oren-oren, putih hijau, apa tadi? Putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Udah pakai aturan itu, pasti ketika dipasang langsung normal. Kalian bayangkan ketika tadi kalian bikin aturan sendiri, mungkin waktu bikin pertama berhasil, tapi nanti orang berikutnya yang mau maintenance itu akan pusing. Dia akan pakai aturan standarnya dan akhirnya jadi gagal. Gitu ya. Jadi konsepnya sebenarnya bukan harus warnanya, tapi urutannya. Kabel strike itu urutannya satu harus ketemu satu, dua harus ketemu dua, tiga harus ketemu tiga. Warna itu untuk menstandarkan agar maintenance-nya lebih mudah. Gitu ya, kebayang? Jadi, kejawab ya teman-teman. Artinya, secara fungsional, kalau diacak-acak warnanya sebenarnya akan tetap berhasil. Gitu. Oke, sampai di sini untuk kabel pembuatan kabel aman ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Selamat datang Mas Hasan. Mas Hasan udah bikin kabel strike-nya untuk tugas aktivitas keempat, aktivitas belajar 4? Ini saya lagi bikin, Pak. Lagi bikin Oh, videonya. oh, siap, siap. Ada kendala, Mas Hasan? Kalau ada kendala, bisa di-sharing di sini. Kita bisa sambil sharing-sharing supaya untuk penguploadan tugas praktikumnya bisa segera diupload dan lancar semuanya harapannya. Gitu. Nggak ada yang kelewat. Ya, tidak ada kendala, Pak. Aman ya? Oke. Aman, Pak. Silakan ada teman-teman yang mau ditanyakan mungkin. Bebas, nggak hanya seputar RJ45 dan kabel UTP, mungkin mau bahas yang lain, sharing-sharing pengalaman juga boleh, silakan. Terkait mungkin pengalaman bikin UTP atau bikin apa gitu. Atau materi-materi aktivitas belajar sebelumnya juga boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan aktivitas dari aktivitas belajar 1 sampai aktivitas belajar 7, kira-kira ada yang mau di-sharing-sharing, silakan. Silakan. Aktivitas belajar. Kalau untuk ngetes kabelnya ke laptop ada yang udah coba? Ini kan untuk pengujian fungsional aja ya, bahwa bisa berfungsi. Tapi untuk membuktikan apakah bisa berfungsi atau tidak, kita bisa pakai laptop ke laptop mungkin. Walaupun tadi saya bilang kalau satu jenis biasanya itu pakai kabel cross ya. Tapi laptop sekarang itu udah bisa. Walaupun pakai kabel strike, tetap bisa untuk bikin jaringan peer-to-peer. Mungkin kalau kalian punya laptop nih, kemudian laptopnya datanya mau dipindah ke laptop yang satunya. Nah, daripada pakai flash disk, itu bisa pakai kabel gitu. Kalau udah bisa bikin kabel gini, nah transfer datanya pakai kabel aja, lebih cepat. Ya, baik, Pak. Saya kebetulan dulu SMK-nya TKJ dan sekarang bekerjanya di bagian yang ada jaringannya. Jadi setiap hari bertemu kayak gitu, Pak. Jadi udah nggak asing lagi gitu. Oke, berarti aman lah tugasnya lancar insya Allah ya, 100 Iya, ini Pak. nilainya. Amin. Amin, Pak. Mungkin Mas Hasan boleh sharing-sharing di tempat kerja gimana terkait jaringan
instalasi jaringan di lapangan itu biasanya ada kendala apa gitu kan, bisa buat sharing-sharing ke teman-teman yang lain. Untuk kendalanya tidak ada Pak, karena sudah terbiasa. Terbiasa ya maksudnya. Ya paling kendalanya di orangnya kekurangan gitu Pak. Jadi sebenarnya Kurang di bantuan lapangan gitu. butuh banyak SDM Misalkan terkait jaringan ya Mas ya. narik kabel gitu, lagi naik ke Hmm, atas ke atap gitu. Kadang itu susahnya kayak gitu. hmm. Masnya di apa Mas, di apa perusahaan apa Mas? Telkom atau Kebetulan apa? di sekolah, Oh jadi di IT sekolah, di sekolah, ya. di sekolah instalasi di IT Iya ya Pak. Mas ya. Iya Pak. Oke. Selain kabel UTP, teman-teman atau Mas Hasan pernah instalasi yang lain mungkin? FO udah pernah juga Mas? Iya pernah Pak. Pernah Pernah ya? pakai fiber optik, pakai media converter. Tapi Hmm. kemarin gara-gara ada petir jadi mati kabelnya, jadi diganti ke kabelan lagi biasa. Oh iya, ya emang rawan apa kelemahan dari FO, rawan kena sambar petir ya. Tapi kelebihan dari FO juga kalau kena sambar petir dia nggak biasanya mutus ke itunya apa HTP-nya ya kalau nggak salah namanya. Iya Pak. Oke, berarti Mas Hasan sudah berpengalaman ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan yang lain? Mas Fahmi, Mbak Nita, silakan. Untuk kabel UTP ini biasanya untuk pemakaiannya disarankan yang ini ya, yang jaraknya 100 meteran. Biasanya kalau lebih dari 100 meter kurang direkomendasikan menggunakan kurang direkomendasikan menggunakan menggunakan kabel UTP. Apalagi kalau seumpamanya udah beda gedung gitu ya. Itu biasanya masih bisa, tapi penurunan speednya akan terasa kalau kita pakai kabel UTP ini dalam jarak 100 meter lebih ya. Jadi lebih dari itu rekomendasinya udah ke yang FO teman-teman. Apalagi sekarang di e-commerce juga untuk yang FO itu udah harganya udah hemat ya, udah murah untuk FO tuh. Jadi udah banyak yang menggunakan FO. Cuma FO itu kelemahannya nggak bisa kita rawan patah. Jadi dia nggak bisa sembarang ditekuk. Gulungnya harus hati-hati. Itu kalau kita pakai instalasi kabel FO atau fiber optik. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Terkait aktivitas belajar yang lain, boleh? Yuk, sambil santai aja, ngambil ngobrol santai. Silahkan kira-kira pengen nanya apa gitu, ditanyakan aja. Udah pernah bikin jaringan peer-to-peer? Yang PC ke PC pakai kabel? Ada yang udah pernah? Ini nanti kalau habis udah bikin kabel gini, ini kalian bisa manfaatkan untuk bikin jaringan peer-to-peer ya. Biasanya kalau untuk transfer data antar laptop ke laptop, itu pakai kabel ini aja. Jadi jangan lagi pakai flash disk. Punya data 100 giga nih di laptop, mau dipindahin ke laptopnya temennya. Nah, kalian kan udah praktek bikin kabel nih. Nah, gunakan kabel ini untuk kalian bikin jaringan peer-to-peer, biar bisa sharing data. Nah, itu ada yang udah pernah belum? Kemarin di modul praktikumnya
nyoba tesnya selain pakai LAN tester juga suruh dipakein ke laptop ya. Opsional tapi ya nggak wajib ya. Mau pakai laptop di ping ya, atau mau pakai yang LAN tester untuk pengujian. Jadi sebenarnya nggak wajib harus beli LAN tester. Kalian bisa ngujinya menggunakan tadi kalau punya laptop 2 bisa menggunakan tadi bikin jaringan peer-to-peer aja. Minimal ngeping. Ngeping udah bisa ya? Ping IP? Bisa, Pak. Bisa ya, aman. Yang lain? Mbak Jenti, Mbak Nita, Mas Fahmi? Untuk nyeting IP, aman ya? Nyeting IP supaya dia IP-nya statik, kemudian kita supaya lebih mudah untuk sharing datanya, aman ya? Tinggal kalian setting aja, kemudian IP-nya dibuat statik. Nah, kemudian jaringannya tadi IP statiknya kita buat satu network supaya lebih mudah untuk berkomunikasinya. Untuk apa namanya? Untuk apa jenis satu network kayak gitu udah paham, teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Oke, mantap. Silakan yang lain. Yuk, langsung ditanyakan aja. Kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, izin tanya, Pak. Boleh, silahkan, Mas Fahmi. Itu kan LAN itu kan fungsinya itu untuk mentransfer data ya, Pak? Iya, Selain betul. data apa aja ya, Pak, fungsi lainnya? Gimana? Selain fungsinya untuk mentransfer data, itu ada lagi nggak, Pak, selain itu? Oke, selain untuk transfer data ya. Jadi sebenarnya kabel LAN ini fungsinya tadi kan salah satunya mentransfer data, sharing device. Jadi ya sharing device juga termasuknya sebenarnya sharing data juga. Jadi yang di-sharingkan itu nggak cuma hanya mengirim data, tapi kita juga bisa untuk fungsi dari device itu bisa kita sharing. Contohnya ketika kita tadi udah sharing device antar device, komputer 1, komputer 2, komputer 3, kita buat sebuah jaringan koneksi menggunakan kabel data salah satunya, atau wired menggunakan jaringan wired, kita bisa mengoneksiin satu printer namanya. Satu printer, kemudian printernya dipakai untuk 10 komputer. Karena mereka udah menggunakan satu jaringan, satu network, tadi network ID-nya sama, maka dia nggak perlu nyolok lagi ke printer itu. Cukup dengan jaringan tadi aja. Udah connect jaringan, maka semuanya bisa ngeprint ke satu printer. Nah, berarti itu sharing device. Jadi secara fungsional device-nya bisa dipakai bareng-bareng. Tapi ya sebenarnya sama aja sharing data. Yang dikirimkan data dokumen yang mau kita print gitu ya. Nah, itu bisa pakai sharing device menggunakan kabel UTP ini. Gitu, Mas Fahmi. Jadi tujuannya kita sharing sumber daya lah ibaratnya. Sumber dayanya itu apa sih? Ada device, ada data, macam-macam. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Izin menambahkan, Pak. Boleh, silakan. Selain buat sharing data, kabel LAN UTP juga bisa buat power seperti power CCTV, power router yang mendukung PoE atau Power over Ethernet. Nah, betul sekali. Iya. Sharing data, kita juga bisa sharing power ya.
Jadi ada tuh kabel LAN yang udah support PoE. Jadi nanti si device-nya nggak perlu adaptor lagi. Device-nya, jadi adaptornya langsung dari ujung yang satunya lagi. Gitu. Nanti dia langsung dapat power gitu. Atau adaptornya bisa jaraknya jauh karena powernya langsung ngisi ke si kabel UTP-nya. Betul. Jadi makanya tadi dia sebagai sharing sumber daya. Sumber dayanya itu bisa data, bisa device, bisa power listrik ya, dan lain sebagainya. Betul. Terima kasih Mas Hasan. Ada lagi? Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau di-sharing? Silakan sambil di-sharing aja pengalamannya mungkin terkait kabel ini, kabel data. Izin tanya lagi, Pak. Boleh, Untuk silakan. Untuk perbedaan RJ45 sama RJ11 itu apa ya, Pak? RJ11. Nah, RJ11 itu yang ukurannya lebih kecil. Iya, kalau nggak salah RJ11. Ada yang pernah ngekrimping RJ11? Belum pernah, Pak. Biasanya RJ11 itu dipakai buat kabel telepon. Kabel telepon itu RJ11. Jadi dia ukurannya lebih kecil. Gitu. Ada juga yang RJ berapa itu yang dia gede juga ada. Kalau RJ11 itu pinnya, kalau ini kan RJ45 kan pinnya ada berapa? Ada 8 ya. 8, Pak. Ada 8. Tadi kan teman-teman udah ngurutin tuh. Ada 8 warna. Nah, kalau RJ11 karena tadi ukurannya lebih kecil, maka pinnya juga sedikit, hanya setengahnya. Jadi dia hanya 4 pin. Karena emang kebutuhannya beda ya tadi. Kebutuhan untuk yang telepon sama si ini RJ45. Jadi kebutuhannya biasanya dia dipakai buat kabel telepon. Mungkin ada yang pernah, Mas Hasan pernah nge-crimping kabel RJ11. Nah, di sini nih Pernah, Pak? belum pernah ya. Nanti Iya, mungkin belum. kapan-kapan kalau ada kesempatan bisa crimping. Tapi emang sekarang jarang banget ada yang pakai. Nah, ini kan yang di saya, tangkrimping saya ini, lubang RJ-nya ada 3 urutan ya. Ini yang RJ45, RJ11 tuh yang ini, yang kecil. Baru yang tengah tuh RJ berapa ya? Oh, yang tengah ini RJ11. Kemudian ada yang lebih kecil lagi. Jadi sesuai kebutuhannya. Kita mau nge-crimping yang RJ berapa. Ada lagi, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, itu di chat ada pertanyaan, Pak. Siapa? Di chat ya. Mbak Jenti, saya mau bertanya, berhubung mikrofon saya tidak bisa pertanyaan oke lewat chat, apa dampak terhadap transmisi data jika panjang kabel UTP kategori 5E melebihi batas maksimal standar 100 meter? Dan bagaimana mekanisme fisik yang menyebabkan degradasi sinyal tersebut? Nah, jadi tadi ya, kalau UTP apalagi Cat 5E ya, kayaknya
karena kabel UTP itu ada beberapa jenis, ada Cat5e, ada Cat6. Nah, Cat6 itu yang lebih tebal, lebih gede. Biasanya kalau yang buat kabel UTP outdoor itu rekomendasinya yang Cat6. Biasanya kalau yang outdoor itu tambah Cat5e juga ada yang outdoor, tapi kalau Cat6 itu biasanya lebih gede dan lebih tebal. Nah, biasanya kalau kemudian selain tadi Cat5e, merek juga kadang-kadang mempengaruhi. Kalau rekomendasi merek yang bagus itu ada merek Belden, itu terkenal bagus dan kualitasnya ini lebih bagus aja gitu. Jadi kalau yang bagus biasanya ke delay-nya tadi, delay real time pengiriman datanya itu lebih banyak delay-nya kalau yang kualitasnya jelek. Kalau yang bagus itu lebih cepat. Nah, selain dari kualitas tadi kan, dari merek, kemudian ukuran tadi ada 5E, ada Cat6, itu mempengaruhi ke jaraknya tadi. Karena tadi ketika si kabel ini kan masih tembaga ya teman-teman, tembaga itu masih punya hambatan. Sehingga ketika tadi jaraknya terlalu panjang, dia pasti akan tuh ada penurunan atau degradasi. Penurunan kualitas. Makanya tadi dengan bagaimana mekanisme fisik menyebabkan degradasi sinyal tersebut. Nah tadi, jadi degradasi itu karena dia punya hambatan, karena ini masih menggunakan tembaga ya. Kan kalau teman-teman coba lihat yang tadi bekas potongan, coba dikupas, nah isi di dalamnya itu adalah tembaga teman-teman. Nah sedangkan tadi kalau yang FO atau fiber optik tadi, itu di dalamnya bentuknya kaca. Makanya tadi nggak boleh ditekuk secara mematah atau menekuknya terlalu nekuk, itu akan rawan pecah. Nah, kalau yang kaca tadi yang dihantarkan adalah cahaya. Makanya FO saat ini adalah kabel tercepat. Untuk saat ini masih yang tercepat adalah menggunakan FO karena hambatannya lebih kecil. Sehingga untuk jarak lebih dari 100 meter jika memungkinkan itu direkomendasikan menggunakan FO atau fiber optik. Gitu ya Mbak Jenti ya. Nah, kemudian tadi kan ini kabel ini ada 8 pin ya teman-teman. 8 pin itu pin 1 tadi warnanya putih, apa tadi? Putih oranye ya. Nah, putih oranye pin 1 itu isinya adalah data. Jadi dia yang akan dipakai untuk mengirim data. Pin 2 tadi warnanya oranye. Yang oranye juga untuk mengirim data. Kemudian yang pin 3 itu menerima data atau receive data. Itu juga data. Kemudian pin 4 dan pin 5 itu biasanya yang digunakan untuk jenis yang tadi support untuk PoE. Biasanya kalau yang support PoE itu urutannya ya, yang warna berarti pin 4 dan pin 5 itu warna apa, teman-teman? 1 2 3 4. Nah, pin 4 itu adalah warna biru. Sama pin 5. Pin 5 itu apa tadi ya? Teman-teman, pin 5 ada yang tahu urutan warna? Nah, ini ya teman-teman, urutan nomor 4 biru itu adalah biasanya dipakai untuk jalur tadi apa? PoE tadi, untuk jalur arus daya. Pin 4 dan pin 5. Kemudian pin 6 itu juga data. Kemudian pin 7 dan pin 8 itu biasanya dipakai untuk tadi arus daya juga. Jadi teman-teman, kalau seumpamanya nih kalian mau bikin kabel PoE sendiri, itu bisa pakai adaptor sendiri. Caranya gimana?
Nah, karena tadi pin ini 56 sama 78 itu bisa dipakai untuk daya, maka ini langsung kalian gabungin aja. Gabungin, kemudian kalian sambungkan ke adaptor. Nanti si LAN ini, UTP ini akan jadi support PoE gitu. Bayang nggak? Jadi mungkin ada teman-teman yang pernah modifikasi ini kabel ini jadi pin PoE, jadi bisa ada arus listriknya gitu. Nah itu, jadi ini nanti yang kalian crimping itu hanya pin 1, 2, 3, 4, 5-nya enggak, 1, 2, 3, 6 berarti 1, 2, 3, 6. Sisanya kalian bisa jadikan untuk sumber arus daya tadi yang putih biru, warna biru sama putih biru kalian hubungkan ke arus plus pada adaptor, kemudian putih coklat kalian gabungkan ke adaptor arus minus. Nanti dikasih colokan ke adaptor, maka yang ujung satunya akan jadi support PoE. Jadi nanti kalau semuanya router kalian atau akses point kalian udah support PoE, langsung dicolok, dia bisa langsung nyala. Gitu. Jadi yang mengirimkan data tidak semuanya, nggak 8 ya, cuma 4 aja. Cuma 4 yang mengirimkan data. Sisanya tadi bisa dijadikan sebagai arus daya, seperti yang tadi ditambahkan sama Mas Hasan, yang support PoE tadi, bisa untuk ngirim daya gitu. Nah itu yang mengirim daya biasanya adalah jalur nomor 4578. Gitu teman-teman. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Itu ya, jadi yang sebenarnya jalur untuk mengirim data nggak semuanya. Makanya tadi RJ11 hanya 4. Karena mungkin 4 tadi adalah yang spesifik untuk mengirim data aja. Tapi kalau yang LAN ini 8, 4-nya bisa dipakai untuk pengiriman apa tadi? Arus daya. Gitu teman-teman. Silakan, ada yang mau sharing-sharing lagi silakan. Atau mau nanya terkait pembuatan RJ45-nya, kira-kira nantinya RJ45 yang udah kabel UTP, kabel strike ini yang udah kalian buat, mau dipakai buat apa? Silakan ditanyakan aja. Untuk ngeset IP statik bisa ya semua. Ke control panel. Kemudian network and internet. Nah, cek adapter setting di sini. Nah, kita bisa lihat nanti kalau LAN mana yang mau kalian pakai, semuanya kita pakai kabel LAN ini, yang ini, tinggal kalian properties. Nah, di sini kita pakai internet protokol versi 4 ini, TCP/IP versi 4. Kemudian ini bisa langsung dimasukin IP statiknya. Di sini kita bisa masukin 192, 168, 1 semuanya. Nah, nanti tinggal di PC yang berikutnya kalian pasang IP yang satu network ID-nya sama, satu network ID. Semua udah ini ya, udah paham terkait host ID, net ID, paham ya? Mana IP host sama IP net ID? Aman ya? Nanti di tugas yang ketiga kita kalau nggak salah simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Di sana nanti kita akan coba simulasikan bikin jaringan. Mungkin saya juga nanti akan coba sharing untuk coba simulasi prakteknya gitu. Praktek untuk sharing datanya.
ketika di device OS Windows. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Gimana, teman-teman? Ada pertanyaan? Aman? Atau ada mau sharing pengalaman juga nggak apa-apa, silakan. Ada yang pernah tadi ngemodifikasi kabel UTP ini jadi PoE, tapi dengan cara manual. Tadi dengan cara yang putih coklatnya disambungin manual ke kabel minus, putih biru-birunya ke kabel plus, ada? Saya belum pernah, Pak, tapi pernah lihat yang settingannya kayak gitu di tempat lain. Nah, Soalnya kalau di tempat saya langsung pakai, kalau CCTV yang support PoE langsung pakainya switch PoE, bukan pakai pakai adaptor lagi. ya, switch PoE juga itu bagus, sudah bagus karena dia arusnya udah ini ya, udah terfilter. Cuma tadi yang manual tadi itu adalah biasanya pakai hematnya gitu. Jadi kayak apa namanya ngetrikin lah gitu. Kalau mamanya kita buat pribadi semuanya, aduh harus beli switch PoE tadi kan lumayan tuh harganya ya. Yang paling murah paling nggak 300.000 atau 200.000 kalau nggak salah. Nah, itu salah satu ngakalinnya ya pakai itu tadi yang disambung. Tapi sebenarnya dari PoE switch PoE-nya ya itu tadi jalur pin 4 dan pin 5 sama pin 7 dan pin 8 yang dijadikan sebagai arus daya listrik. Artinya ketika kita bikin kabel ini sebenarnya ya teman-teman, sebenarnya ketika kalian ngetes paket LAN tester, kemudian kalian gagal di pin berapa tadi 78 dan pin 45, itu kabel ini akan tetap bisa digunakan gitu ya teman-teman. Jadi bisa aja nih mamanya kan di yang tugas kalian itu nggak harus pakai LAN tester, ngetesnya boleh pakai laptop nih, coba ngeping atau coba transfer data menggunakan jaringan peer to peer. Nah, ketika di crimping, padahal pin 78-nya gagal, tapi kok berhasil untuk ngirim data, itu bisa terjadi. Gitu, teman-teman. Jadi bisa terjadi. Kenapa? Karena tadi pin 7 data itu sebenarnya kosong. Pin 7 data. Pin 78 itu kosong. Pin 78 itu digunakan untuk tadi. Untuk supported PoE gitu. Jadi 78 gagal itu masih ada kemungkinan kabel ini masih bisa digunakan untuk transfer data. Gitu, teman-teman. Jadi jangan kecewa yang masih gagal di pin 78 masih aman gitu. Jadi karena kabel transfer datanya ada di pin 1236. Gitu. 1236. 45 itu buat arus daya plus biasanya, 78 arus daya minus. Kayak gitu, teman-teman. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Yang nggak bisa pakai mikrofon nyala, boleh di chat. Ini Mbak Nita, belum bisa Pak untuk setting IP, bisa dijelaskan, mohon maaf. Oke, setting IP, sekarang kan kayak yang saya nih tadi ya, di control panel. Saya itu menggunakan WiFi, di sini WiFi-nya namanya rafa.net. Nah, makanya sebenarnya IP yang saya gunakan adalah IP ini, IP apa? IP dinamis. IP dinamis itu IP otomatis. Ini IP saya 192.168.101. IP dinamis ini saya Mohon maaf, dikasih. Pak, layarnya belum kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Bentar. Berbagi layar jendela.
Oke. Oke, udah kelihatan? Bentar. Aku bagi. Oke, kelihatan layar share screen saya? Sudah Pak, tapi kontrol panelnya yang nggak kelihatan. Iya, belum saya buka. Oh iya, Oke, sekarang ini kontrol panelnya kelihatan? ya Pak. Kelihatan ya? Oke, teman-teman. Saya ulang lagi close-nya. Silakan teman-teman sambil buka kontrol panel juga nggak apa-apa. Silakan buka kontrol panel sambil saya jelaskan. Di kontrol panel ada network and internet. Kemudian di sini sharing center. Nah, ada change adapter setting. Change adapter setting ini adalah apa namanya? Device yang kita gunakan untuk jaringannya. Nah, kenapa di sini LAN ini silang? Karena saya nggak pakai kabel LAN gitu. Nanti kalau teman-teman pakai kabel LAN, maka yang perlu di setting IP adalah kabel LAN-nya. Tadi ya, kita double klik, kemudian kita pilih TCP IP versi 4 ya teman-teman, TCP IP versi 4, kemudian kita klik ini, kita masukkan ke sini 192.168.168.1.1 contoh ini contoh ya, 1. Nah, ini untuk setting IP-nya. Nanti PC yang satunya atau laptop yang satunya itu juga sama, 192.168.1 hostnya jangan sama ya, hostnya IP hostnya berikutnya 2, 3, atau 4. Yang penting jangan sama. Network ID-nya adalah 192.168.1. Ini harus sama network ID. Ini kelas C ya teman-teman. Kalau kelas C network ID-nya ada 3 oktet. 3 oktet itu oktet pertama ini 3 digit ini 1 oktet, digit kedua, digit ketiga. Nah, digit yang ketiga ini adalah net ID atau networknya kan tadi saya bilang ya. Kalau bikin jaringan yang mudah, ya harusnya satu network. Gitu. Kalau satu network, itu akan gampang connect-nya. Kalau beda network, bisa nggak connect? Bisa, tapi kita harus melakukan yang namanya routing atau izin akses. Gitu. Ibaratnya, kalau beda network itu kayak kita itu beda ruangan. Ketika beda ruangan, kita perlu yang namanya IP gateway. IP gateway itu IP untuk pintu masuk ke ruangan yang berbeda. Itu IP gateway. Jadi saya mau masuk ruangan yang lain atau networknya berbeda. Tadi IP network kan 3 digit ini ya. 192.168.1 ini IP network. Kalau semuanya 192.168.2, maka kita harus izin ke sana. Nanti di di Cisco Packet Tracer kita praktekkan itu. Di web ke sekarang 2, 3, keempat nanti kalau nggak salah. Keempat itu kita praktek Cisco Packet Tracer. Nah, ini network host ini yang harus berbeda ya. Nanti di laptop yang satunya kalian bedain. Nah, bedain ya. Bedain ke 192.168.1.2 gitu. Ini kalau kalian pakai jaringan LAN ya. Itu IP-nya statik. Nah, saat ini saya pakai jaringan WiFi. Ini WiFi saya. Nah, di sini IP saya udah dikasih sama si router karena IP saya adalah IP dinamis. Jadi IP-nya otomatis. Ketika kita properties ini, saya udah dapat di sininya jangan distatikin. Nanti kalau statikin saya disconnect jadinya. Zoom-nya Teams-nya terputus. Gitu. Jadi nanti simulasinya kita praktekin di pertemuan berikutnya. Kalau udah paham Cisco Packet Tracer, nanti saya akan coba bikin simulasi pakai VirtualBox mungkin ya. Pakai VirtualBox biar bisa kita coba koneksiin ini kalau ini hanya informasinya aja bahwa kalian boleh nanti sambil cobain aja. Cobain di LAN, kabelannya tadi ini, kabelannya colokin, terus kalau udah colokin nanti ini jadi hilangnya hilang. Kayak ini aktif. Kalau udah aktif, tinggal setting IP tadi ya. Klik kanan, properties, kemudian masuk ke TCP IP versi 4, masukin IP statiknya. Kalau udah, harusnya dia udah connect. Nanti kalian tinggal
masuk Windows R, ke CMD, mana CMD? CMD. Nah, kalau udah ke CMD, kalian tinggal ping ke IP laptop sebelahnya. Nah, gitu. Kalau dia udah reply, artinya udah connect. Nah, tinggal nanti sharing data. Gitu, teman-teman. Sharing datanya gimana? Itu kalian tinggal masuk ke Explore, di-share dokumen, nanti di pertemuan berikutnya kalian komen aja untuk pertemuan berikutnya pengen tambahan apa. Nanti saya tambahkan ke ke materi apa namanya inisiasi. Materi inisiasi akan saya buatkan video tambahan untuk materi tambahan yang ingin kalian dapatkan apa-apa. Kemarin pas web bahas tentang sharing data, tolong buatin tutorialnya dong sharing datanya. Silahkan kalian chat aja boleh. Nanti saya masukin ke inisiasi. Itu ya teman-teman. Jadi kalau di sini kan saya nggak bisa simulasiin karena saya lagi connect ke internet. Kalau saya simulasi pakai LAN nanti internetnya putus, Zoom Teams kita putus gitu teman-teman. Gitu ya Mbak Nita. Nanti chat aja, nggak apa-apa, chat aja. Pak, kemarin saya pengen yang untuk bikin jaringan peer-to-peer, saya pengen praktekin pakai kabel yang udah saya buat. Tolong buatin tutorialnya dong. Sampaikan aja. Gitu. Pokoknya tapi kita bahas dulu di web. Nanti yang nggak bisa kita praktekin, saya akan bikin tutorialnya, nggak apa-apa. Gitu teman-teman. Oke, gitu ya Mbak Nita. Nanti silahkan chat lagi ya Mbak Nita kalau mau dibuatin tutorial untuk yang tadi bikin jaringan peer-to-peer, chat lagi. Supaya saya ingat gitu, kalau bisa saya kelupaan ya. Gitu. Buat teman-teman yang lain juga sama, silakan kalau di web kita ada saya jelasin konsep, kemudian kalian pengen buatin tutorial, minta pengen dibuatin tutorialnya, nanti saya buatin, saya masukin ke materi inisiasi gitu teman-teman. Silakan ada pertanyaan lagi? Oke, grup yang maksudnya grup yang di learn ininya ya, maksudnya grup yang di chat ini, bukan Mbak, ini, grup yang di sini bukan? Untuk jurusan ini ada Mungkin grup. maksudnya grup WA, Pak. Oh, grup WA. Oh, untuk grup WA kita nggak ada. Jadi komunikasi kita emang dari pihak UT menyarankan full di tim di LMS ini, di apa namanya ini elearning.ut.ac.id. Jadi kita full semuanya di sini gitu. Emang disarankan dari pihak UT-nya jangan di luar sistem UT gitu. Jadi teman-teman chat aja di situ nggak apa-apa. Mamanya butuh apa-apa kan di sistemnya UT juga ini udah lengkap ya fiturnya. Teman-teman kalau mau chat pribadi, mau ngechat secara pribadi langsung ke saya private juga nggak apa-apa nih. Saya juga selalu nge-broadcast ke teman-teman semuanya terkait kayak kemarin kita mau sepakatin mau webnya hari apa, saya broadcast. Kemudian teman-teman kalau nanya satu-satu juga akan saya jawab satu-satu. Jadi nggak usah takut untuk nggak dijawab, pasti saya jawab, insya Allah. Walaupun mungkin mau ngirim sekarang, jawabnya besok, ya mohon dimaklumi ya teman-teman. Tapi pasti saya jawab. Gitu, teman-teman. Mungkin kalau mau dibuat di grup, mungkin di sini nanti akan saya buatkan grup, tapi tetap di dalam sistemnya elearning.ut.ac.id, gitu ya teman-teman. Jadi saya buatin grup, ini buat grup di sini, gitu paling teman-teman. Untuk jurusan, oke. Gitu paling Mbak Jenti ya.
Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Atau mungkin mau sharing apa gitu terkait konseptual yang masih bingung, yang perlu kita praktekkan nantinya, mungkin silahkan boleh terkait kabel ini. Tapi berarti untuk tugas aman semua ya. Untuk tugas satu ini kira-kira semuanya bisa submit semua ya sebelum, berarti deadline-nya Senin ya kalau nggak salah, Senin jam 3 ya. Betul? Iya, Senin? Senin ya. iya. Senin, kalau bisa jangan ada yang telat, nanti akan saya rate-nya di hari Senin. Jadi tadi Mbak Anita juga udah submit, mungkin nanti Senin baru akan saya nilai gitu teman-teman. Silahkan, ada lagi yang mau ditanyakan? Cintanya untuk tugas 1 itu cuma bikin video ya, Pak? Iya, betul. Bikin video menggunakan alat dan bahannya, ngeliatin mukanya ya, harus ada kelihatan mukanya. Jadi jangan cuma kabelnya aja, tapi liatin wajahnya dan proses pembuatannya. Jadi pastikan itu terlihat bahwa teman-teman yang bikin sendiri gitu, bukan di. Jadi ya walaupun sebenarnya mungkin teman-teman bikin sendiri, tapi karena nggak kelihatan wajahnya, nanti saya jadinya ngiranya, wah ini beneran teman-teman yang bikin atau bukan nih gitu. Jadi kalau udah kelihatan teman-teman mukanya langsung, ya insya Allah nilainya maksimal. Jadi bisa terbukti lah bahwa emang teman-teman ini yang bikin, experience-nya pasti teman-teman dapat gitu. Benar-benar dapat pengalaman, oh kayak gini bikin kabelan gitu. Nanti kalau perlu tambahan terkait implementasi dari kabelan ini, nanti saya buatkan tadi kayak yang permintaan Mbak Nita ya tadi. Ya Mbak Nita pengen memanfaatkan kabel ini menggunakan jaringan peer-to-peer, nge-setting IP sampai sharing data, ngirim datanya, nanti saya buatin. Tapi kirim lagi, jangan cuma sekarang aja. Sekarang kan ini di sini, nanti ketika kita tutup hilang tuh gitu. Ini bisa saya lupa, silahkan boleh diingetin ke chat langsung aja, chat yang tadi private. Gitu teman-teman. Silahkan, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk web kedua ini, web yang pertama kan yang oleh UT. Nanti kita ada 3, berarti ada web 2, web 3, web 4. Masih ada web 2 web lagi ya nanti ke depan. Gitu. Oke, sama-sama Mbak Nita. Silahkan. Kalau nggak ada, kalau cukup kita tutup mungkin. Gimana teman-teman? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Ya. Kalau udah cukup, terima kasih untuk sharing session hari ini. Kita cukupkan. Semoga tugasnya lancar semuanya, nggak ada kendala, dan bisa dapat nilainya maksimal semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.